Smart Viewers, Binus University sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki visi dalam membina dan juga memberdayakan masyarakat. Nah, salah satunya lewat unit Community Empowerment Binus yang terus berusaha untuk melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya di Pulau Pramuka. Nah, untuk itu di studio hari ini kita sudah hadir bersama kami yaitu Ibu Mariani selaku Community Empowerment Section Head. Selamat sore Ibu Mariani. Terima kasih sebelumnya Bu sudah menyempatkan waktunya nih untuk ngobrol bersama kami hari ini. Sama-sama. Oke, Bu Mariani, kita tahu kan Binus punya unit sendiri ya Bu, unit khusus yang bertugas untuk melakukan kegiatan PKM ya, pemberdayaan kepada masyarakat, namanya Community Empowerment. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih Bu terkait tugas-tugasnya, kegiatannya, Ibu Mariani boleh dong tolong jelaskan apa aja sih Bu tugas-tugas dan juga fungsi dari unit CE ini Bu? Ya. Jadi karena community empowerment, di mana kita melakukan suatu kegiatan berkolaborasi tentunya antara dosen, mahasiswa, dan juga komunitas. Sehingga fungsi kita adalah bagaimana setiap dosen dan mahasiswa melakukan. Salah satunya adalah kalau kita ada catur dharma, salah satu dharmanya itu yaitu pengabdian kepada masyarakat. Bahwa ilmu yang mereka miliki bisa tersaring ke masyarakat. Sehingga masyarakat menerima manfaat dari ilmu masing-masing dosen dan mahasiswa. Oke, berarti tadi ya berlandaskan catur dharma perguruan tinggi ya Bu? Iya, betul sekali. Oke, nah kita kan bisa tahu juga Bu kalau Binus kan tadi ya sebagai perguruan tinggi seperti Ibu sebutkan menjunjung tinggi dari catur dharma perguruan tinggi. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana sih Bu Binus University menerjemahkan Bu tadi prinsip-prinsip pengabdian dalam catur dharma melalui CE ini Bu? Ya, tentu ketika kita berkegiatan tentu melalui CE. Saat ini sendiri yang dilakukan di Pulau Pramuka itu sebenarnya bagian daripada inisiatif project. Ya, kita tentu menjunjung tinggi prinsip-prinsip dari perguruan tinggi. Salah satunya adalah prinsip bagaimana kita bisa mengintegrasikan keilmuan yang kita miliki benar-benar dibutuhkan masyarakat. Bagaimana nanti masyarakat menerima manfaat dari yang kita berikan sehingga nanti bisa berdampak untuk kehidupan mereka ke depannya terutama dalam perekonomian. Bagaimana bisa menjamin bahwa kelangsungan daripada kegiatan ini nanti terciptanya generasi-generasi baru tentu champion lokal yang mereka akan jadi penerus untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Memang berarti tujuan utamanya tadi ya Bu, meningkatkan istilahnya kualitas dari SDM lokalnya. Begitu. Betul sekali. Nah, ini menarik nih Bu. Dari Community Empowerment sendiri memilih lokasi pemberdayaan masyarakatnya adalah di Pulau Pramuka. Gitu. Mungkin ada alasan tersendiri Bu, kenapa Ibu dan juga tim memilih Pulau Pramuka sebagai lokasi program dari Community Empowerment ini? Iya, mungkin pertama karena Pulau Pramuka menjadi bagian salah satu wilayah Binus yang sudah dicanangkan, ditetapkan oleh Ibu Rektor. Kedua, kita melihat potensi di Pulau Pramuka, banyak sekali sumber daya, terutama hasil-hasil produk lokal, potensi lokalnya yang bisa digali. Karena kita melihat selama ini, contoh ya, produk lokalnya sukun misalkan. Sukun itu biasanya mereka hanya menikmati biasa, tetapi dengan adanya kolaborasi dengan perguruan tinggi, terutama Binus, sehingga kita bisa lakukan sesuatu yang berbeda. Misal kita buat produk dari sukun lebih ke dimsum sukun atau juga keripik sukun sehingga nanti memberikan juga nilai tambah yang berbeda untuk masyarakatnya. Sehingga ini menjadi hal bahwa inilah wilayah terdekat kita dan ini yang bisa kita lakukan, jarak tidak terlalu jauh, tapi kita di Jakarta ini ternyata masih ada hal yang harus kita bantu untuk masyarakat walaupun masih area Jakarta. Karena mereka kan hanya satu wilayah, satu tempat. Di mana tentu kalau kita berada di satu laut tempat ya, satu pulau, mereka kan akses ke tempat lain itu memerlukan waktu. Sehingga bagaimana masyarakat di sana dengan skala yang kecil itu, tapi mereka juga merasakan bahwa kami menerima dampak dari universitas yang ada di Jakarta. Salah satunya yaitu program pendampingan, bagaimana memberikan nilai lebihnya, value add-nya untuk produk-produk mereka. Pariwisata yang bagus ini, yang mana banyak tapi mereka tidak bisa membrandingkannya. Nah itulah kita sebagai sivitas akademis tentu ingin mengajak
baik dosen, mahasiswa, binusian, ayo kita bantu wilayah terdekat kita agar nanti dampaknya terasa, impactnya terasa. Kita bisa menjamin sustainability-nya. Tentu universitas ini nggak selalu mereka mendampingi terus. Pasti di saat mereka sudah sustain, mereka sudah mandiri, maka itulah tugas kita akan mungkin berpindah ke tempat yang baru lagi. Tapi kita harus pastikan bahwa mereka sudah bisa mandiri. Nah, dengan kemandirian itu dibuktikan adalah yang tadi, kita bukan hanya memberikan pelatihan, tapi kita juga mereka memberikan pelatihan kepada para pemuda, champion lokal di situ. Nantinya mereka yang meneruskan. Ketika BINUS tidak hadir lagi di situ, kita tetap bisa berkolaborasi, BINUS menjadi konsultan, di mana dengan adanya mungkin media-media jarak ya, seperti pembelajaran jarak jauh dan sebagainya. Tetapi si champion lokal ini, mereka yang menggerakkan. Jadi kita tetap berkolaborasi walaupun fisiknya kita tidak di sana. Jadi itu, kita ingin menjadikan sebuah binaan desa mandiri. Mereka bisa mandiri, mereka bisa naik ekonominya, SDM-nya meningkat, tentu searah dengan SDGs-nya BINUS. Education, quality education, juga tentang lingkungan, juga tentang bagaimana peningkatan ekonomi. Tentu kita ingin mengentaskan kemiskinan sebagai SDGs yang pertama. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, berarti dipilih Pulau Pramuka seperti yang Ibu sebutkan tadi ya, karena memang lokasinya cukup strategis ya, Bu, masih dekat dengan Jakarta begitu. Iya. Dan juga sebenarnya banyak sekali sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan tapi belum maksimal sebenarnya. Iya, betul sekali. Oke, nah kita sekarang beralih ke kegiatannya, Bu. Kan dari Community Empowerment sendiri berfokusnya pada pendampingan dan juga pelatihan untuk UMKM dan juga masyarakat lokal di sana. Ya. Mungkin boleh dijelaskan Ibu apa saja sih Bu kegiatannya dan juga fokusnya itu kepada produk-produk apa sih Bu gitu. Ya. Pulau Pramuka sendiri. Baik, makasih. Sebenarnya kalau saya boleh cerita sedikit, saya sendiri sudah berkegiatan dari tahun 2017. Oke. Tapi waktu itu sebatas pengenalan saja. Artinya saya mengikut beberapa dan kemudian tahun bergerak sampai kita sudah lakukan proyek inisiatif ya waktu itu 2024 sampai 2025. Tentu ada beberapa hal karena di sana bidangnya adalah salah satu pariwisata, maka pendukung pariwisata adalah akomodasi. Contohnya homestay. Bagaimana standarisasi homestay agar mereka terstandar dengan CHSE mereka. Jadi ada clean-nya, ada kebersihannya, dan juga bagaimana menjamin bahwa orang nyaman ketika mereka berkunjung ke sana. Tentu kalau kita bicara tentang salah satu pariwisata itu identik dengan makanan. Ya, salah satu bagaimana potensi mereka dari potensi laut seperti ikan dan juga sukun itu bisa digali menjadi sesuatu produk yang lebih menarik untuk bisa dinikmati oleh para wisatawan. Nah, untuk itu diperlukan pelatihan bagaimana pengolahannya, bagaimana packagingnya, bagaimana mereka nantinya menjadi PR, bagaimana duta wisata untuk di Pulau Pramuka ketika para wisata itu datang ke kita. Dan tentu ketika kita bicara bahwa mereka perlu branding karena sekarang zaman digital, tentu kita ingin latih para pemuda, karang taruna, bagaimana mereka mempromosikan salah satu media digital kita ajarin. Oh, bikin e-flyernya seperti apa? Canva seperti ini. Nantinya produk-produk hasil tersebut kita buatkan dalam bentuk digital, salah satunya website. Jadi mereka bisa branding di sana. Sehingga bukan hanya produk itu dinikmati oleh lokal saja, tapi bisa keluar pulau. Harapannya seperti itu. Dan tentu karena juga sekarang salah satu sosial media Instagram, TikTok itu menjadi bagian penting, maka kita ajarkan gimana caranya membuat suatu konten yang menarik yang bisa dijual. Sehingga kita perlu kolaborasi. Di BINUS itu memang ada beberapa prodi ya yang bisa mendukung. Kita ajak tuh tim di kafe, desain interior, manajemen, sistem informasi, MTI. Hampir ada sekitar 7-8 prodi ikut di kegiatan kita. Kira-kira berarti nggak cuma sendirian doang ya Bu, tapi tidak. Mengajak kolaborasi jurusan-jurusan lain, fakultas lain juga. Iya, karena mereka punya keilmuan masing-masing. BINUS kan masing-masing punya core-nya ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan UMKM di sana, maka kita pilih yang mana yang inline, maka itulah yang kita ajak. Oke, berarti tadi ya fokusnya adalah yang pertama ada akomodasi ya Bu. Kita tahu bahwa
ya saat kita liburan pasti yang kita cari pertama adalah akomodasi yang layak, yang nyaman, Betul begitu. sekali. Standarisasi internasional ya Bu tadi CSE Ya, itu. pengennya mengarah ke sana, tapi kadang kelasnya terbagi. Ada homestay yang memang kan kita bagi skala menengah, dari di bawah menengah mungkin sampai yang high ya, yang lebih tinggi itu ada tercluster. Tentu akan beda sih caranya, karena masyarakat itu kan mereka juga akan mencari sesuai dengan kemampuannya. Budget. Tentu kita harus memfasilitasi. Oh, saya punya biaya sedang, berarti saya cari yang sedang. Saya mau yang nyaman, fasilitas mewah, cari yang lebih ke atas. Nah, itu beda-beda segmennya. Tentu di sana ada. Dan mereka tergantung dari kemampuan si para wisatanya sendiri, turisnya, mau yang mana. Sehingga di Pulau Pramuka kita mengajarkan bahwa standarisasi ini ada internasional, ada yang lokal. Di mana di lokal juga terbagi berdasarkan kemampuan dari masing-masing dan kenyamanan. Jadi semuanya ada. Oke, berarti tadi saya juga mungkin sempat dari jawaban Ibu agak menarik ya, bahwa fokusnya selain tadi adalah akomodasi gitu dan juga dari sumber daya alam lokalnya, makanan dan sebagainya, fokusnya pada digitalisasi tadi Ibu ya. Iya, betul sekali. Menurut Ibu kenapa sih Bu penting gitu untuk mereka istilahnya mulai sadar gitu akan teknologi dan juga memasarkan produk-produknya nggak hanya di ya pulau tersebut tapi melalui online. Ya kalau kita kaitkan di zaman teknologi sekarang ini, bukan hanya Gen Z, tapi semua kalangan ibu rumah tangga pun harus bisa memanfaatkan teknologi. Karena sekarang media yang kita pegang itu adalah smartphone, salah satunya. Media komunikasi, salah satunya WA. Nah, salah satu cara pemasarannya tentu kita ingin memanfaatkan digitalisasi. BINUS memberikan dalam arti kontribusi, kita bangun sebuah website, platform, di mana nanti produk itu akan dinaikkan ke dalam website. Tentu bukan hanya sekadar produk, mereka harus dilatih. Bagaimana produk ini tampilannya bagus, mereka diajarkan fotografi. Ketika foto itu sudah bagus, baru naik ke digital. Salah satunya adalah website. Lalu kemudian juga website itu pendukung. Tentu kita lihat lagi, saat ini apa sih yang sedang happening? Oh, ternyata sosial media. Maka sosial media menjadi bagian utama, sehingga nanti dari sosial media itulah melihat produk detailnya di website. Sehingga masyarakat, terutama memang kita akan lihat, kalau bentuknya adalah promosi, tentu paling banyak kita sasar adalah pemuda-pemuda. Karena pemuda itu lebih, bukan kita bilang bahwa orang tua atau ibu rumah tangga itu tidak cepat, tetapi biasanya anak-anak generasi muda lebih cepat menerima teknologi, sehingga kita sasar ke sana mereka yang nantinya mengupdate semua produk. Jadi BINUS siapkan, begitu selesai kita serah terimakan, kemudian mereka yang lanjutkan. Jadi semua tidak tergantung dari kita. Itu salah satunya. Gen Z ya Bu, yang lebih aktif begitu. Iya, Karang Taruna lah biasa anak muda. Iya. Oke, mungkin terakhir Ibu Mariani. Nah, dari serangkaian pelatihan yang diberikan gitu di Pulau Pramuka dari 2017 ya tadi Ibu sebutkan. Iya, 17. Nah, bagaimana sih Bu istilahnya perkembangannya gitu dan juga feedback yang dirasakan oleh para masyarakat lokal? Iya, kita sebenarnya di Pulau Pramuka itu ada salah satu komunitas penggerak namanya Rumah Literasi Hijau yang dipimpin oleh Bu Haja Maria. Jadi kita berkolaborasi dengan mereka, dengan si Rumah Literasi Hijau, mereka yang menggerakkan seluruh masyarakat. Nah, sedangkan untuk hasilnya sebenarnya BINUS melakukan pendampingan, setiap pendampingan di endingnya kita lakukan namanya uji pasarnya. Jadi mereka sudah dilatih, terus mereka yang mendemukan, mereka yang memasarkan produknya, salah satunya dengan adanya festival. Praktik langsung? Iya, jadi mereka praktik, terus mereka difestivalkan masyarakat lokal, terutama karena di sana lokal ya, mereka melihat hasil produknya, mereka mencicipi, lalu kita ada penilaian juga. Jadi sekarang dosen yang memberikan penilaian kepada produknya dari hasil pendampingan dosen tersebut. Sehingga nantinya ketika sudah dinyatakan layak, oh ini udah bagus, sudah bisa dipasarkan, artinya mereka punya kepercayaan diri bahwa saya bisa memasarkan produk saya sehingga nanti bisa memberikan nilai ekonomis yang lebih. Artinya mereka udah mulai memikirkan ke arah bisnis yang bisa meningkatkan pendapatan terutama buat keluarga mereka. Jadi ada hasil akhirnya juga. Oke, berarti tadi ya mereka nggak cuma istilahnya buat produk tapi juga langsung praktik langsung
dijualin, membuat festival gitu, dan juga mendapat feedback dari dosen-dosen. Betul sekali itu. Oke, baik. Nah, itu dia Smart Viewers, kurang lebih cerita dan juga pengalaman dari Ibu Mariani dan juga tim bersama Community Empowerment di Pulau Pramuka. Dan semoga kegiatan ini dapat terus dilakukan ya, agar bisa meningkatkan kualitas dari sumber daya lokal dan juga daerah-daerah lainnya. Smart Viewers, jangan kemana-mana dulu karena kita masih akan kembali hadir dengan berita menarik lainnya. Jadi stay tune di Jurnal Binus ya.